Eli Sugigi tampaknya mulai dilanda kecemasan. Ia cemas kalau suatu saat nanti hartanya jatuh ke tangan suami berondongnya, Ferry. Apalagi sampai saat ini Ferry belum punya pekerjaan tetap. Lalu benarkah rumah tangga Eli dan Ferry mulai goyah? Kan gosip-gosip beredarnya kan Po Eli kan kemarin mau cerai dengan Ferry. Aku sama Ferry nggak ada apa-apa karena kebetulan juga bapaknya Ferry lagi sakit, jadi Ferry sering pulang pergi ke Cianjur. Karena bapaknya Ferry belum dioperasi juga karena dokternya belum ada. Terus saya Pak kemarin Bapak juga kebetulan Pak Marus juga kenal sama Ferry juga, jadi kita tahu lah masalah aku lagi bagaimana. Minta bantuan nanti bagaimana ke depan kalau misalkan aku ada masalah sama Ferry, aku ada masalah apa-apa sama Ferry, jadi udah siap ada yang bantu kan. Karena aku cari uang kan udah lama juga ya, mencari uang untuk mencari harta sampai dari nggak punya apa-apa sampai sekarang aku punya mobil, sampai aku punya istilahnya punya harta yang bergerak gitu. Aku takut nanti kalau ada apa-apa gitu kan Ferry tinggal menikmati enaknya saja. Mau melakukan perjanjian nikah, wah saya bilang wah kok telat kalau perjanjian pranikah itu sebelum menikah. Ini kan setelah menikah, ya kan? Yang kedua bahwa kita mau klarifikasi juga ke teman-teman media bahwa Po Eli ini sekarang masih sah suaminya istrinya Ferry Anggara. Tidak bisa untuk melakukan perjanjian pranikah lagi. Intinya Po Eli ini tetap ingin menjaga hubungan pernikahan dengan Ferry Anggara. Nah, untuk memperjelas, saya makanya sebagai kemarin yang sempat digosipkan sebagai pengacara. Betul pengacara. Betul, kalau pengacara betul, tapi pengacara yang ditunjuk untuk menggugat cerai Ferry suaminya Po Eli itu tidak benar. Saya tegaskan bahwa ya inilah Po Eli dengan kejujuran, dengan keluguan, ya hanya konsultasi aja. Ketika memang ada masalah pribadi yang beliau cerita, tapi itu tidak nyampai berpikir untuk bercerai, tidak. Terlambat membuat surat perjanjian pranikah, Eli terus putar otak. Ia pun meminta bantuan seorang pengacara untuk melindungi hartanya. Eli ingin anak-anaknya lah yang berhak atas semua kekayaannya kelak. Teman pada ngomong hati-hati kalau nikah sama berondong, terus capek-capek dari duit katanya. Capek-capek tepuk tangan, capek-capek jadi apa? Siang malam kerja banting tulang. Cuman habis mau berondong doang, mobil apa pun berapa banyak pengalaman gitu. Makanya saya pengen bikin sih, nanti saya udah tua, umur saya udah 45 tahun, anak saya udah gede. Bukan saya pelit sama Ferry, bukan saya apa, takutnya anak saya yang berhak untuk mendapatkan apa yang saya punya, kayak mobil, kayak punya kendaraan gitu kan ya. Apa yang misalkan saya punya nanti, istilah saya nggak ada punya uang di tabungan, itu hak anak-anak saya, bukan haknya Ferry gitu kan ya. Itu yang saya, Ferry kan laki-laki, dia menghidupin saya seharusnya kan ya, bukan ngambil dari yang punya saya. Itulah gono gini istilahnya nanti kalau cerai itu kan gono gini. Itulah yang saya takutkan. Harta yang diperoleh setelah menikah, kalau sebelumnya itu haknya Po Eli. Oh iya kan saya punya tapi sebelum setelah menikah dengan Ferry, otomatis itu menjadi harta bersama. Gitu. Oh, gitu. Atau istilahnya harta gono gini Po. Iya gitu. Nanti kalau Ferry yang dapat uang juga, misalkan Ferry punya, selama hidup sama saya Ferry punya uang, punya harta, itu punya Ferry. Saya nggak minta, itu aja. Yang penting punya Ferry gitu kan ya. Saya pun sampai sekarang istilah Ferry belum kerja, saya nggak nuntut apa-apa kok, karena kan kita kesian ya, dia kerjanya juga baru gitu kan. Jadi emang sih kita selama ini ribut pasti masalah ekonomi, masalah materi itu terus ributnya. Saya yakin Po Eli ini kan punya itikat baik sebelum menikah sama Ferry, itu kan memang tujuannya kan ya keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Bener nggak Po? Nah, makanya saya percaya hubungan Po Eli dengan suami akan baik lah, akan langgeng. Segera menikah, Feby Febiola dan Frankie Sihombing siap undang mantan.